Haleluya, puji Tuhan saudara, tentunya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, bisa datang ke gereja, memuji menyembah Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita sudah memuji Tuhan, menikmati Tuhan. Tiba saatnya saya mau mengajak kita semua, mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita percaya, firman Allah adalah kekuatan bagi mereka yang percaya. Nah, judul pagi hari ini saudara adalah tentang pemeliharaan Allah. Ini masih bagian dari subtema kita saudara ya. Beberapa minggu ini kalau kita perhatikan dan kalau saudara mengikuti, gereja sedang masuk ke dalam subtema. Temanya yang lebih besarnya lagi adalah tentang berdoa saudara ya. Dan subtemanya adalah kita mau belajar tentang doa Bapa kami saudara. Ya saya tahu memang doa Bapa kami ini mungkin saudara ya jarang sekali ya kita panjatkan. Kita berdoa ya berdoa biasa saudara ya. Atau mungkin ada juga saudara ya yang terbiasa untuk mengucapkan doa Bapa kami saudara. Tapi kalau di gereja-gereja seperti kita kayak gereja-gereja Pentakosta, karismatik mungkin jarang saudara ya. Mungkin juga ada tapi biasanya jarang saudara. Ya, biasanya doa-doa ini masuk liturgi gereja-gereja Injili ya. Bahkan dimasukkan ke dalam liturgi ibadah. Jadi mengucapkan doa ini sama-sama. Nah, meskipun demikian saudara, gereja mengambil sikap bahwa ini tetap penting untuk kita pelajari, ini tetap penting untuk kita dalami. Kenapa saudara? Karena ini ada di dalam Alkitab saudara. Amin saudara ya. Dan Alkitab itu kan untuk semua lintas denominasi ya, untuk orang Kristen ya. Hal ini tetap penting untuk kita pelajari saudara. Kenapa? Satu, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya saudara. Tuhan Yesus sendiri, waktu itu murid-murid bertanya, Tuhan bagaimana kita harus berdoa? Berdoa itu seperti ini loh, Tuhan Yesus bilang ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami hari ini secukupnya, ampuni kami seperti kami mengampuni. Jangan bawa kami dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat saudara ya. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita juga belajar akan hal ini. Bahkan tidak ada salahnya bagi kita juga untuk menghafal doa ini. Ada amin saudara? Karena saya tahu ada beberapa orang yang bahkan anti doa Bapa kami. Kenapa harus berdoa Bapa kami? Wah, dia bilang begitu. Justru saya dalam hati bertanya, memangnya kenapa kita nggak boleh berdoa Bapa kami? Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin saudara ya. Nah itu yang pertama, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Jadi pasti Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip dari berdoa. Makanya kemarin beberapa minggu kita sudah belajar akan doa ini. Yang kedua saudara, ada makna teologis yang begitu kaya di dalam doa yang sangat sederhana ini. Ini doa yang begitu sederhana saudara. Tapi benar-benar kaya akan teologi saudara ya, yang bisa membuat kita ya memberkati kita. Kalau kita tahu benar-benar apa makna di balik doa yang kita ucapkan ini. Jadi doa Bapa kami ini saudara bukan doa yang hanya sekedar perlu dihafal saja. Ya. Lebih daripada itu kita juga perlu memahaminya. Ada amin saudara? Kita perlu memahami apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan melalui doa ini. Ya. Nah, namun sebelum kita membahas bagian dari doa Bapa kami ini hari ini, saudara, saya mau mendorong kita semua ya, dan mengingatkan kita kembali apa pentingnya berdoa, kenapa kita harus berdoa. Ya. Yang pertama saudara, dan ini adalah sifatnya yang paling dasar saudara ya, berdoa adalah perintah Allah, sama-sama katakan perintah, 2, 3, perintah Allah. Berdoa adalah perintah Allah. Berdoa itu bukan ketika, oh kalau saya mau berdoa ya udah saya berdoa. Bukan saudara. Berdoa adalah perintah Allah saudara. Tetaplah berdoa, itu adalah ayat emas kita saudara ya. Itu adalah sebuah perintah, bukan nunggu mood kita saudara. Bukan sifatnya opsional, kalau saya mau berdoa saya berdoa, kalau saya lagi gak mau berdoa ya saya gak berdoa. Nah ini harus kita ketahui bersama. Sekali lagi, doa adalah perintah. Kalau kita perhatikan 10 hukum Allah saudara, kalau ada yang tahu hukum yang ketiga itu berbunyi,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, saudara. Artinya kita harus menghormati Tuhan Allah kita, nama Tuhan Allah kita. Gak boleh sembarangan, saudara. Nah, di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, kalau kita lihat bagian yang pertama, kita itu sedang menghormati dan memuliakan nama Tuhan sebenarnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Tuhan. Sebenarnya ini kalau kita perhatikan doa yang sangat indah sekali. Doa ini dibuka dengan pujian, penghormatan kepada Allah yang transenden, yang lebih mulia, lebih hebat, lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Ya. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu berdoa, dan saya mau mendorong kita semua untuk berdoa. Yang kedua adalah Allah berjanji akan menjawab doa kita. Amin, saudara. Itu janji Allah. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara? Bahwa doa kita yang kita naikkan kepada Allah itu bukan kata-kata kosong yang tidak ada artinya, saudara. Tapi kita tahu dengan pasti Tuhan mendengar doa kita. Dan Dia berjanji akan menjawab doa kita. Meskipun mungkin kadang-kadang jawabannya nanti dulu. Meskipun mungkin kadang-kadang jawabannya, oh ini enggak baik buat kamu. Ya, tapi Tuhan pasti menjawab doa kita. Ya, kalau permintaannya, saudara ya, untuk kita habiskan untuk hawa nafsu kita, berbahaya bagi kita, tidak baik bagi kita, ya Tuhan pasti tidak akan jawab. Tapi pada dasarnya Tuhan berjanji akan menjawab doa kita. Mazmur 50 ayat 15 katakan apa? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Itu undangan dari Tuhan kepada kita untuk ayo kalau kamu sedang mengalami masa kesesakan, kamu butuh kekuatan, kamu butuh hikmat, datanglah berdoa, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Ya. Matius 7 ayat 7 pun Tuhan Yesus pernah mengajarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan bahkan Tuhan Yesus menambahkan, jikalau ya, Bapa tidak ada, dia mengajarkan tidak ada Bapa di dunia ini yang anaknya minta roti, Bapa itu ngasih ular berbisa. Tuhan Yesus yang mengajarkan. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin, saudara. Jika yang kita minta itu baik untuk kita, itu memang kebutuhan kita, tidak mungkin Allah menahannya, saudara. Ya. Jadi Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Minta, saudara. Itu diajarin sama Tuhan Yesus. Bahkan hal yang paling sederhana, datang, minta sama Tuhan, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, saya mau kutip langsung dari perkataannya Martin Luther. Kenapa kita harus berdoa, saudara? Ketika dia menulis pengakuan iman, saudara, di dalam buku yang dia tulis, dia mengatakan begini tentang doa, saudara. Kita harus menyadari bahwa seluruh keselamatan dan perlindungan kita hanya terletak di dalam doa. Kenapa, saudara? Sebab kita terlalu lemah untuk menghadapi iblis, saudara. Itulah sebabnya kita berdoa. Karena berdoa itu adalah kekuatan kita. Karena berdoa itu adalah senjata kita untuk menghadapi iblis, saudara. Jadi waktu kita tidak berdoa, maka kita sedang membuka pertahanan kita untuk diserang oleh iblis. Kita harus sadar bahwa kita ini lemah dan butuh pertolongan. Karena iblis nyerang kita itu setiap hari 24 jam, saudara. Makanya kita perlu berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi pagi hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Amin, saudara. Boleh bilang kanan kirinya atau suami istri, ayo berdoa. Sebelum mulai hari, ayo berdoa. Ya, ayo berdoa, saudara. Karena ada begitu banyak kebaikan di dalam doa. Nah, kita akan masuk, saudara. Beberapa minggu terakhir kita sudah belajar beberapa bagian dari doa Bapa kami ini, saudara ya. Nah, kalau kita mencoba untuk membagi doa Bapa kami ini ke dalam satu struktur, kita bisa lihat, saudara. Nah,
kita bisa lihat bahwa doa ini dibagi menjadi dua, saudara. Ya. Yang bagian yang pertama yaitu permohonan dan pengagungan kepada Allah. Kita lihat kan, nama Bapa dikuduskan, kerajaannya datang dan kehendaknya yang terjadi. Itu bagian yang pertama, saudara. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan kepada permohonan untuk kebutuhan kita dan juga sesama. Salah satunya yang menarik adalah saudara, salah satunya adalah tentang makanan, saudara. Ya, makanan, pengampunan, dan juga tolong jangan bawa kami ke dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Jadi kita melihat ada dua bagian ini, saudara. Ya. Nah, dari struktur ini kita bisa melihat, saudara, bahwa melalui doa Bapa kami, ya, melalui struktur yang kita lihat ini, Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada kita seperti apa doa yang berpusatkan kepada Allah. Karena kita sudah pernah belajar kalau yang namanya doa itu pusatnya bukan diri kita sendiri. Tapi pusatnya adalah Allah. Apa bentuk dari doa yang berpusatkan kepada Allah? Tuhan Yesus memberikan contohnya di dalam doa Bapa kami. Ini adalah doa yang berpusatkan kepada Allah. Seperti apa itu doa yang berpusatkan kepada Allah? Doa yang berpusatkan kepada Allah adalah doa yang pertama kali kita menyadari bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang maha kuasa. Adalah Allah yang maha segala-galanya. Amin, saudara. Jadi sebelum kita datang kepada Tuhan di dalam doa mengajukan permohonan, ya, minta tolong sama Tuhan, berseru, terlebih dahulu kita mau mengakui kebesaran Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang maha besar dan maha segala-galanya. Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan. Bapa kami yang di surga. Yang di surga menandakan Allah kita adalah Allah yang jauh melebihi kita, saudara. Dia adalah Allah yang transenden. Yang layak dipuji dan layak menerima penghormatan. Itu adalah doa yang berpusat kepada Allah. Doa yang menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dan Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dialah pusat segala-galanya. Nah, karena dia adalah Allah yang maha kudus, dia adalah Allah yang maha segala-galanya, tidak ada yang seperti Allah kita, saudara. Maka sikap kita berdoa ketika kita datang kepada Tuhan adalah kita datang dengan penuh hormat. Kita datang dengan penuh kerendahan hati, ada rasa takut akan Tuhan di situ. Itu penting, saudara. Karena belakangan banyak orang tuh gak takut Tuhan. Kita selalu menganggapnya, oh dia adalah sahabat kita. Betul, tapi kita melupakan sisi yang lain. Dia adalah Tuhan, saudara. Maka kita harus datang dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Rasa takut akan Tuhan itu harus ada ketika kita datang. Mungkin kita sikapnya seperti menunduk, Bapa kami yang di surga. Makanya saya gak pernah setuju, saudara, saya kurang setuju dengan dalam tanda kutip panggilan akrab kepada Tuhan. Saya sangat kurang setuju. Kenapa? Karena Tuhan di dalam Alkitab sudah menyatakan diri sebagai Bapa. Ya sudah, panggil saja dia Bapa. Bukan Papi J. Saudara tahu ya? Oh iya Papi J. Loh, dia sudah menyatakan diri di dalam Alkitab sebagai Bapa. Kenapa kita memanggil dengan nama yang lain, saudara? Mungkin, oh ya karena Yesus adalah sahabat kita. Jangan lupa, dia adalah Allah. Dia adalah Raja, saudara. Saya ingat waktu pernah nonton film penghargaan musik, saudara. Kemudian yang menerima penghargaan dia bilang gini, puji syukur kepada Om Gondrong. Pada ketawa semua, maksudnya Tuhan Yesus. Tapi saya ngelihat itu, ini gak benar. Ya, kita gak boleh kayak gitu, saudara. Jelas sekali perintah Tuhan katakan apa? Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu nama yang kudus, saudara. Kita suka lupa sisi Tuhan yang satu ini. Kita selalu ingatnya, oh dia bersahabat. Kita sama orang tua kita juga sedekat-dekatnya, kita tetap hormat. Ya, nggak sembarangan dengan orang tua kita, saudara. Ya. Nah, tapi perhatikan, luar biasanya kalau kita lihat struktur ini, saudara. Luar biasanya melalui doa ini, saudara, luar biasa sekali. Kita diajarkan dan kita diperlihatkan di sini. Allah yang maha segalanya ini. Allah yang maha kudus ini, Allah yang maha besar ini, Tuhan Yesus bilang, dia adalah Bapamu. Luar
biasa, saudara. Jadi kita punya Bapa itu seorang Allah yang maha kudus, maha pencipta segalanya. Dan Tuhan bilang, tapi dia juga dekat dengan kamu. Sehingga dia bisa dipanggil Bapa. Ada amin, saudara? Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, yang gak bisa digapai, saudara. Dia begitu dekat, sehingga dia mau dipanggil Bapa. Dia mau menjadi Bapa kita. Ini bicara tentang relasi. Jadi kita datang dengan penuh hormat, tapi di satu sisi kita tahu dia adalah Bapa kita. Sehingga kita bisa datang apa adanya, saudara. Sebagaimana adanya diri kita. Kita gak perlu pakai topeng menghadap Tuhan. Karena apa? Dia adalah Bapa kita. Ibrani katakan kita datang dengan penuh keberanian sekarang. Karena kita tahu kita pasti diterima. Bukan karena kita baik, tapi karena Yesus yang membuka jalannya, saudara. Ya. Tadi saya katakan Tuhan Yesus pernah ajarkan Bapa mana yang anaknya minta roti dikasih ular. Enggak ada, saudara. Dia adalah Bapa kita. Jangan lupakan itu, saudara. Amin. Ini memberikan satu kelegaan bagi kita. Bahwa Tuhan yang maha besar ini, dia adalah Bapakku. Aku bisa datang kepadanya kapan saja. Dan aku tahu dia pasti mendengarkan aku. Karena dia adalah Bapakku. Amin, saudara. Ya. Nah, kemudian doa yang berpusatkan kepada Allah adalah doa yang tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Ada amin, saudara? Doa yang berpusatkan kepada Allah adalah doa yang tidak memaksakan kehendak diri sendiri, namun berserah kepada kehendak Bapa. Dan hal ini juga dicontohkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya. Kalau boleh biarlah cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Amin, saudara. Doa yang berpusatkan pada Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak kita. Biasanya anak-anak muda, saudara ya. Tuhan kalau boleh jodohku dia. Kalau bukan dia, tolong dia Tuhan. Pokoknya dia, kalau bisa Tuhan. Tuhan kalau dia pakai jaket pink hari ini, wah minta tanda, saudara ya. Kita nyocok-nyocokin tandanya, saudara. Kadang kita suka memaksakan kehendak diri kita sendiri. Dan tidak berserah kepada kehendak Bapa. Padahal doa yang berpusatkan kepada Allah adalah doa yang mengakui kedaulatan Allah. Amin, saudara. Ya. Nah, kemudian kita melihat di sini, saudara, di bagian yang kedua, kita melihat ada permohonan yang kita naikkan kepada Allah. Setelah kita memuji, kita mengenali dia adalah Allah yang luar biasa. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ada permohonan yang kita naikkan kepada Allah. Dan menariknya, salah satunya adalah tentang roti atau makanan. Ini bicara tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Hal yang sangat sederhana, saudara. Tapi kita doakan dan kita minta kepada Tuhan, saudara. Nah, bagian inilah yang akan kita bahas, saudara ya. Tapi sebelum itu saya mau katakan begini, saudara. Hanya karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang maha mulia. Pokoknya dia besar, dia kudus. Tapi bukan berarti dia tidak peduli terhadap kebutuhan kita sehari-hari. Luar biasa. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah atas miliaran orang ya kan di bumi ini. Tapi dia peduli dengan kebutuhan kita sehari-hari. Makanya kita selalu suka pemimpin-pemimpin yang mengerti rakyatnya, betul saudara ya. Karena itu dambaan hati kita. Dan kita memiliki Allah yang seperti itu. Allah yang maha kudus, maha mulia, maha segalanya. Tapi dia juga peduli kepada saya ternyata. Kalau presiden, misal Presiden Pak Prabowo, belum tentu kenal kita saudara. Belum tentu dia tahu kita tuh eksis atau ada, belum tentu tahu saudara ya. Tapi Allah kita yang adalah Allah alam semesta, dia tahu kita, bahkan dia memanggil nama kita. Bukankah itu hal yang luar biasa saudara? Ya. Nah jadi di dalam doa ini saudara, kita melihat sekalipun Allah kita adalah Allah yang maha besar, tapi di saat yang sama dia adalah Allah yang maha peduli. Bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari saudara. Saya ingat saudara waktu saya kerja dulu, full timer kerja. Saya dulu, sekarang udah gak terlalu saudara ya. Dulu saya sangat takut naik pesawat saudara. Ada yang takut juga naik pesawat?
Yang kalau goyang dikit udah langsung berdoa gitu ya. Yang kalau saya lihat sebelah udah zikir gitu saudara. Saya ikutan juga deh Pak. Gitu. Yang baru goyang dikit udah keringetan dingin, udah langsung kebayang gitu. Yang kalau baru duduk udah langsung Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Kalau saya ketakutan luar biasa lah pokoknya. Nah, waktu itu saya dari Jakarta mau ke Surabaya hujan badai saudara. Wah kayaknya dari semua orang di lunch itu cuman saya yang berdoa gini Tuhan tolong Tuhan. Udah gelisah pokoknya. Terus muncullah pengumuman nomor penerbangan. Terus saya sampai gini. Cuaca kayak gini kok tetap berangkat. Wah pokoknya udah enggak karu-karuan saudara. Tapi di situ saya berdoa Tuhan saya cuma minta satu. Tolong kasih saya ketenangan Tuhan. Dan luar biasanya saudara selama di penerbangan pesawat meskipun goyang itu goyangnya nemen banget saudara. Tapi saya enggak takut. Wah doa saya dijawab Tuhan saudara. Di situ saya terharu saudara. Kenapa? Kok bisa ya? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini kecil cuma satu orang. Tapi Tuhan alam semesta ini mau peduli saya. Mau peduli satu orang ini di dalam pesawat supaya dia tenang. Luar biasa saudara. Allah yang membelah lautan, Allah yang mengubah air jadi anggur. Dia peduli sama satu orang yang bukan siapa-siapa. Dia ini lagi gak tenang. Ya udah saya mau dengar doanya. Luar biasa saudara. Ya, jadi meskipun Allah kita adalah Allah yang besar, percayalah. Dia peduli dengan kita. Ada amin saudara. Inilah luar biasanya Allah kita. Dia adalah Allah yang sangat besar, begitu besar bahkan untuk menjadi Allah atas miliaran orang di bumi. Tapi perhatikan saudara, tapi Allah yang besar ini, dia cukup peduli untuk ngecek apakah di meja makan kita sudah ada makanan atau enggak saudara. Mungkin kita sering mendengar, oh kalau berdoa itu jangan tentang kita aja dong. Kalau berdoa itu sembah Tuhan. Kamu lagi ada apa? Udah nanti dulu, sembah Tuhan dulu. Betul saudara, berdoa itu jangan hanya tentang kita. Ya. Tapi jangan juga seakan-akan kalau berdoa meminta kebutuhan itu salah dan kurang mulia. Oh gak pantas doa kayak gini diajukan kepada Allah yang maha besar. Saya mau bilang saudara, melalui doa ini, ya berilah kami makanan kami hari ini secukupnya. Melalui doa ini saudara, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Bapa kita kebutuhan kita sehari-hari. Dia mengajarkan kita enggak apa-apa, minta aja. Datang saja. Apa yang jadi kebutuhan kita? Minta, tanyakan kepada Bapa kita. Dia pasti menyediakan, amin saudara. Nah kita akan belajar beberapa hal dari bagian ini. Berikanlah kata ini khusus yang saudara ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita akan melihat apa makna kata ini sehingga ketika kita berdoa, kita tahu artinya. Ya. Yang pertama saudara, melalui doa ini dan kenapa kita harus perlu meminta kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Melalui doa ini menunjukkan kepedulian. Saudara. Coba kalau saudara perhatikan doa ini bilang apa? Berikanlah kepada kami makanan kami, kata kami ditekankan di sana. Bukan doanya bukan berikanlah makanan saya, berikanlah kepada saya makanan saya hari ini secukupnya. Bukan. Tapi dia mengatakan berikanlah kepada kami. Hal ini mengajarkan apa saudara? Hal ini mengajarkan kita tentang kemurahan hati dan perhatian penuh belas kasihan bagi mereka yang tidak mampu. Kalau saya makan, mereka juga makan Tuhan. Berikan kami makanan kami Tuhan. Nah saya mau katakan saudara, kekristenan yang kita percayai, agama ini saudara, itu bukanlah agama individualis. Yang hanya peduli sama keselamatan diri sendiri. Ada amin saudara? Kekristenan bukan seperti itu. Yang penting saya selamat, yang penting saya diberkati, saya gak peduli kamu udah makan atau belum. Kekristenan bukan seperti itu saudara. Dan Alkitab pun tidak pernah mengajarkan demikian. Kristus mati untuk menebus dosa seluruh manusia. Bukan hanya kita saja, bukan hanya kelompok kita saja, bukan hanya keluarga kita saja. Kristus datang untuk mereka yang miskin dan tertindas. Kristus datang untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, saudara. Jadi jelas kekristenan tidak pernah bicara tentang individualisme. Selalu kolektif, saudara. Dan kita bisa melihat itu contohnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2.
cara hidup jemaat? Mula-mula mereka memberi diri, mereka suka datang mendengar pengajaran rasul-rasul. Dan mereka selalu saja ada yang menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, saudara. Itu yang terjadi di kekristenan mula-mula. Kayaknya dia kesusahan, ayo kita bantuin dia yuk. Yang itu nggak bisa makan, yang itu nggak bisa ini, ayo kita bantu mereka. Itu yang terjadi. Supaya kebutuhan sesama ini bisa tercukupi. Seperti itulah seharusnya kekristenan, saudara, saya percaya. Amin, saudara. Kalau kita lihat di perjanjian lama pun, mari kita lihat, saudara. Ulangan pasal 15 ayat yang keempat. Di sana Tuhan katakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau. Di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Saudara, kalau ada saudara dari antara saudara yang bawa Alkitab fisik, coba lihat perikopnya apa. Perikopnya itu tentang tahun penghapusan hutang. Ini gak enak dibaca nih bagi kita yang lagi ngutangin orang lain, saudara. Tuhan bilang kayak gini, ada 1 tahun di mana, ya tahun pembebasan, saudara. Di tahun ini Allah berfirman, kalau ada yang utang sama kamu gak usah tagih. Wah, ayo. Kita mulai gelisah kan, yaudah pulang ini saya mau nagih utang. Tuhan bilang kayak gitu, saudara. Tahun ini tahun pembebasan. Kalau ada yang punya utang, gak usah dibayar. Gak usah kamu tagih. Tuhan bilang, aku akan berkatin kamu, tenang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada orang miskin di antara kamu. Tujuannya adalah supaya semua itu bisa makan, saudara. Kalau ada saudaranya hutang, jangan ditagih. Dan Tuhan berjanji bahwa di antara bangsa Israel gak akan ada yang miskin karena Tuhan akan memberkati mereka, saudara. Di sini kita melihat, perhatikan saudara. Tujuan berkat adalah supaya kita bisa menyalurkannya kepada mereka yang memerlukannya, ada amin. Tujuan kita diberkati bukan supaya kita menikmati berkat itu sendirian, saudara. Tapi supaya kita membuka mata kita lebar-lebar dan melihat apakah ada yang memerlukan bantuan, saudara. Saya mau tanya, siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Langsung gak ada yang angkat tangan, saya gak mau bagi-bagi. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini, angkat tangannya, yang merasa diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan pagi hari ini, buka mata kita lebar-lebar. Yang gak bisa makan itu banyak, saudara. Termasuk orang Kristen. Yang mau makan dan minum aja susah, saudara. Itu banyak, saudara. Nah, mungkin kita bertanya, tadi dikatakan Tuhan itu peduli sama meja makan kita, udah ada makan atau belum. Ya, Tuhan peduli akan kebutuhan kita. Terus mungkin kita bertanya, terus kenapa masih ada orang yang kelaparan? Banyak, saudara ya, gak usah lihat di Afrika sana, di sini pun ada banyak sekali. Ya. Kenapa katanya Tuhan peduli, tapi kenapa masih banyak orang yang kelaparan, saudara? Saudara tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena orang yang diberkati hanya menikmati berkatnya sendirian, saudara. Dia berdoa supaya dia diberkatin, dia gak pernah berdoa supaya Tuhan pakai aku supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Padahal Tuhan memberkati kita supaya coba buka matamu, tetanggamu itu lo gak bisa makan. Rasul Yakobus juga pernah mengatakan apa, saudara? Ibadah yang murni adalah ketika kita mengunjungi janda, anak yatim, mereka yang sedang ada dalam kesusahan. Kenapa? Karena Tuhan kita peduli kepada orang-orang yang seperti itu, saudara. Jadi kalau kita adalah orang Kristen tapi kita tidak pernah peduli pada mereka yang membutuhkan, maka kita adalah Kristen munafik, saudara. Jadi poin yang pertama ini, mari kita menjadi orang Kristen yang juga peduli. Amin, saudara. Mari kita menjadi orang Kristen yang menjadi jawaban bagi doa orang lain. Tuhan, berikan kami makanan kami hari ini secukupnya. Ketika orang itu menyampaikan doa itu, mungkin dia berpikir, tapi saya sebenarnya gak tahu habis gini mau makan apa Tuhan. Tapi saya berdoa. Biarlah kita jadi jawaban doa bagi orang itu. Ini loh ada makanan ini. Sehingga dia tahu, oh iya Tuhan memang pemelihara kita. Amin, saudara. Yang kedua,
Kita belajar apa? Menunjukkan kebergantungan. Perhatikan, di doa ini kita memohon. Kita meminta, memohon belas kasihan Tuhan supaya kita diberikan makanan kita secukupnya hari ini. Kita tidak sedang membeli dari Tuhan. Tuhan, saya punya duit, tolong bantu saya. Kita tidak sedang membeli. Tapi kita memohon kepada Tuhan supaya kita dikasih belas kasihan. Saudara. Artinya apa? Artinya orang-orang yang paling pintar sekalipun, orang-orang yang paling berkuasa sekalipun, orang-orang yang paling hebat sekalipun, yang jabatannya paling tinggi, itu perlu belas kasihan Tuhan untuk mendapatkan makanan secukupnya. Doa ini mengingatkan kepada kita ini bukan siapa-siapa. Doa ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa belas kasihan Tuhan. Doa ini menandakan bahwa kita hanya ciptaan yang perlu belas kasihan Tuhan. Orang besar, orang kecil, jabatan tinggi, rendah, kaya, miskin, punya kebutuhan yang sama. Yaitu apa? Makan. Dan untuk makan, kita perlu belas kasihan Tuhan. Kita menaikkan doa ini untuk mengingatkan kepada kita. Kalau saya punya kebutuhan dan saya tercukupi kebutuhannya, itu bukan karena saya hebat dan pintar, bukan saudara. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan sama saya. Di zaman yang serba ada, serba instan, saudara, serba mudah. Kita mungkin aneh mendengar doa ini, saudara. Kenapa saya harus minta makanan? Itu kan hal yang receh sekali. Ya. Supermarket banyak, saya bisa nyari uang sendiri, saya bisa kerja, saya nggak perlu Tuhan untuk mencarikan saya makan. Saya bisa sendiri. Ya. Saya bisa kok dengan usaha saya sendiri mendapatkan makanan. Nggak perlu Tuhan. Sampai akhirnya kejadian COVID kemarin bikin semua orang bingung, saudara. Barang-barang langka, ya kan? Muncul satu pesan berantai bahwa Bear Brand bisa menangkal COVID. Wow, semua langsung habis. Ditimbun, terlihat keserakahan manusia kan, gak peduli sama sesama. Tisu ditimbun, masker ditimbun, oksigen langka. Itulah kita ketika kita ada di dalam tekanan, saudara. Gak peduli sama sesamanya. Dan kita masih berpikir kita bisa mengusahakan untuk diri kita sendiri. Baru ada karena virus kecil itu aja kita udah bingung, saudara. PHK di mana-mana. Di situ kita diingatkan bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa belas kasihan Tuhan. Amin, saudara. Jadi doa kita kepada Tuhan untuk memberikan kita makanan adalah tanda kerendahan hati kepada Tuhan. Doa ini adalah tanda bahwa kita selalu perlu Tuhan. Kita selalu perlu belas kasihan Tuhan. Saya perlu pemeliharaan Tuhan, oleh karena itu saya datang hari ini Tuhan. Tolong berikan makanan kami secukupnya hari ini. Besok saya datang lagi Tuhan. Karena saya selalu butuh anugerah Tuhan setiap hari. Tolong saya Tuhan. Itulah makna dari doa ini saudara. Tuhan pemelihara saya. Tolong saya Tuhan. Saya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang ketiga saudara. Menunjukkan kepercayaan. Ya. Ketika kita berdoa meminta makanan secukupnya hari ini. Ada kata hari ini saudara. Artinya doa ini sebenarnya harusnya setiap hari. Karena hari ini doang. Ya. Hal itu mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Ada amin saudara? Karena doanya berkata, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya hari ini Tuhan. Berarti doa itu mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengajarkan kepada kita. Ada ayatnya di perikop setelahnya saudara ya. Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita bahwa kekhawatiran kita tidak akan pernah menambah sehasta jalan saja, jalan hidup di dalam kehidupan kita. Ya, makanya muncul ayat yang terkenal, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus yang katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena aku yang akan memelihara kamu. Jangan khawatir. Makanya ada ayat, lihat burung di udara. Betul saudara ya?
lihat bunga bakung yang indah ini. Mereka dipelihara Tuhan. Kamu yang adalah anak-anak Allah, kenapa kita kurang percaya sama Tuhan? Saya jadi teringat kisah bangsa Israel tentang mana, saudara ya. Nah, Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Pernah lihat hujan roti, saudara? Gak akan pernah kita lihat ya, roti boy turun dari langit itu gak akan, saudara. Tapi itu terjadi di ribuan tahun lalu bangsa Israel. Oh begini ya, Cake Boss, Sam's, turun semua, saudara. Nah terus Allah berfirman, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Kenapa hanya sehari? Tuhan memberikan alasannya, supaya mereka ku coba, apakah mereka percaya aku atau enggak. Jadi ketika kita menaikkan doa ini, kita sedang mendeklarasikan iman kita. Saya cukup hari ini, besok saya percaya Tuhan pasti akan sediakan lagi. Ya. Jadi ketika itu kalau kita lihat ceritanya saudara, bangsa Israel ngeluh, nggak enak ini makanannya. Mungkin dada ayam semua gitu ya saudara ya. Sepo yang lagi gym pasti tahu nggak enak, nggak ada rasanya. Nggak enak cuman roti nggak ada makanan apa-apa. Kami teringat semangka, bawang apa di Mesir. Tuhan marah saudara. Oke, aku akan kasih kamu roti yang cukup untuk hari itu. Dan Tuhan memberikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan bilang gini, kalau ada sisa, mananya pasti nanti jadi busuk besoknya. Ya. Dan memang benar ada yang menyisakan mana terus akhirnya jadi busuk besoknya, berulat saudara. Nah kenapa hal itu terjadi? Apakah quality controlnya kurang gitu saudara, jadi rotinya itu gak berkualitas saudara. Sehingga basi besoknya saudara. Kenapa saudara? Jadi ketika bangsa Israel menyisakan mana dan akhirnya busuk saudara, itu artinya apa sih? Artinya bangsa Israel ini tidak percaya kepada Tuhan saudara. Jangan-jangan besok Tuhan lupa ngasih roti nih, yaudah kita timbun dulu deh. Tuhan bilang, kamu pikir saya pembohong. Makanya Tuhan marah saudara. Berulat, karena kamu tidak percaya kepadaku bahwa aku sanggup memelihara engkau. Sekalipun di padang gurun ini gak ada sawah, gak ada sumber air, toh kamu gak mati. Karena apa? Karena Allah saudara. Nah kalau kita tarik di dalam konteks kehidupan kita sekarang, kalau boleh jujur saudara ya, Israel adalah gambaran kita sebenarnya. Yang meskipun sudah melihat berulang kali bagaimana Allah menolong kita dalam kehidupan kita, kita masih suka gak percaya saudara. Berkali-kali Tuhan menolong, ada lagunya saudara ya. Tapi di titik ini balik lagi kita gak percaya sama Tuhan. Kira-kira benar gak ya Tuhan begini begitu. Keraguan-raguan kepada Tuhan itu bentuk penghinaan terbesar saudara. Karena kita sedang bilang Tuhan pasti bohong deh, gak mungkin. Ya. Nah oleh sebab itu saudara, biarlah melalui doa Bapa kami ini, kita menyatakan rasa percaya kita kepada Allah. Bahwa ia sanggup untuk menjaga dan memelihara kita. Ada amin saudara. Berikanlah kami makanan hari ini secukupnya Tuhan. Karena saya percaya besok Tuhan pasti sediakan lagi. Tuhanlah pemelihara saya. Dan kata secukupnya menandakan bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan kita berdoa bukan untuk kelimpahan tanpa batas. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan kita untuk berdoa supaya serakah. Enggak. Secukupnya hari ini Tuhan. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita kecukupan. Makanya saudara, kekristenan itu bukan tentang teologi kelimpahan gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri pun sederhana. Bukan juga tapi teologi kemiskinan. Gak boleh kaya, pokoknya kita harus miskin gitu saudara. Itu juga salah. Tapi kekristenan itu tentang teologi kecukupan. Dan hal itu tertuang di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya Tuhan. Ya. Jadi saat memohon kepada Tuhan untuk kebutuhan hari ini secukupnya, kita itu sedang diajarkan Tuhan untuk bersyukur terhadap hal-hal yang kecil. Amin saudara. Kadang kita suka terlalu khawatir sampai kita lupa bersyukur sama makanan yang kita makan hari ini saudara.
Ya. Jadi doa ini saudara, doa Bapa kami ini mengajarkan kita rasa syukur terhadap hal kecil. Dan di saat yang sama, doa ini mengajarkan untuk mengikis kekhawatiran dan ketamakan kita. Karena ada kata cukup tadi. Serta menumbuhkan rasa kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Kekhawatiran membuat kita menimbun. Itu kan yang terjadi waktu orang-orang nimbun. Karena takut gak kebagian. Semuanya ditimbun, gak peduli sama orang lain. Karena kita terlalu khawatir. Karena kita gak percaya sama Tuhan. Ketamakan membuat kita tidak puas. Seperti bangsa Israel. Kalau hari Sabat gak usah ngambil mana ya. Karena saya di hari ke-6 udah siapin double buat kamu. Tapi tetap aja ada yang keluar nyari. Karena gak percaya sama Tuhan. Karena tamak, saudara. Ya. Dengan berdoa meminta secukupnya, kita belajar puas, belajar bersyukur, dan tidak terjebak materialisme. Amin, saudara. Ya. Yang keempat, yang terakhir, ini poin tambahan singkat, saudara ya. Doa ini mengajarkan kejujuran dan juga kerajinan. Ketika kita berdoa meminta makanan kita, saudara, itu artinya kita tidak sedang meminta makanan yang menjadi hak orang lain. Makanya kata-katanya, berikanlah kami makanan kami, bukan berikanlah makanan dia untuk saya, saudara. Ada yang lagi berdoa terus ayamnya diambil, nah itu saudara ya. Ini bicara tentang mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur. Ada amin saudara? Ya, biarlah apa yang kita makan itu hasil dari kejujuran kita. Bukan hasil dari dompleng sana sini, nipu sana sini, saudara ya. Itu gak akan jadi berkat, saudara. Dulu waktu saya kerja, teman kantor saya yang sudah bertobat, dulu saya kerja di bidang ekspor impor, saudara. Waduh, dunia kayak gini gak mungkin gak ada duit gitu maksudnya. Ya dia nerima duit lah, disogok dan lain sebagainya lah. Tapi dia bilang gini, tapi duit kayak gitu, duit panas hilangnya kemana juga gak tahu. Dia tiba-tiba habis aja, gak berkah. Itu bukan orang Kristen loh saudara, dia ngerti saudara. Nah kita yang ngerti saudara, mari kita bekerja dengan penuh kejujuran. Amin saudara, coba baca Amsal 20 ayat 17 ini. Sama-sama saudara ya, 2-3. Harta hasil tipuan mula-mula lezat rasanya, tetapi kemudian terasa seperti kerikil belaka. Enak kelihatannya, tapi lama-lama terasa seperti kerikil. Dan itu berbahaya bagi kita. Amsal 15 ayat 7, baca lagi, 1, 2, 3. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Makanya judol itu bukan hanya ngancurin orang itu, tapi juga sama keluarga-keluarganya saudara. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita. Ambil saja apa yang menjadi hak kita. Ambil saja apa yang menjadi bukan hak ya, istilahnya kasih karunia yang disediakan bagi kita saudara. Itu bagian kita, udah ini cukup untuk kamu hidup. Gak perlu lagi menginginkan apa yang jadi milik orang lain saudara. Ya, jadi firman ini juga untuk mereka-mereka, bukan hanya mereka-mereka yang di sana saudara ya, tapi bagi kita juga karyawan, pengusaha, perwakilan rakyat, saudara ya. Ngomongnya pelan-pelan, saudara. Karena semoga mereka mendengar, saudara ya. Bahwa siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya. Tapi kita juga gak ngerti mereka peduli atau enggak, saudara ya. Tapi ini biarlah firman Tuhan ini bukan tunjuk-tunjukkan, tapi bagi kita. Amin, saudara. Supaya kita mencari keuntungan dengan cara yang halal, saudara. Pasti makan juga nikmat, sekalipun cuma kangkung dan sambal. Amin, saudara. Karena halal, bersih saudara. Ya. Jadi selama kita jujur, selama kita rajin dan tidak malas, Pak Tuhan pasti sediakan dan berkati. Amin saudara. Haleluya. Nah, sebagai penutup, beberapa hal yang menjadi implikasi dari doa ini saudara. Yang pertama, ketika kita berdoa meminta makanan hari ini secukupnya, sebenarnya kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan, saya punya kekhawatiran, tapi saya mau percaya sama Tuhan. Khawatir itu normal dan wajar. Tapi hidup dalam kekhawatiran, nah itu yang gak wajar saudara. Ya.
Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, berarti artinya kita tidak percaya Tuhan. Kita khawatir, gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Gak enak saudara. Ya. Kita lupa bersyukur. Kita khawatir sebegitunya, kenapa? Karena kita takut. Kita gak percaya bahwa Tuhan memegang masa depan kita saudara. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita tidak percaya bahwa Allah sanggup memelihara dan menjaga kita. Yang kedua saudara, datanglah berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan setiap hari. Kenapa saudara setiap hari? Karena kita butuh anugerah Tuhan setiap hari. Dan Alkitab katakan anugerahmu, rahmatmu baru setiap pagi. Kita perlu rahmat yang baru setiap pagi, makanya kita datang sama Tuhan setiap hari saudara. Ya. Jadi doa Bapa kami yang kita panjatkan setiap hari ini adalah tindakan iman yang mengatakan bahwa Tuhan saya butuh ditolong Tuhan hari ini. Besok datang lagi, Tuhan saya butuh ditolong Tuhan. Itu menunjukkan kerendahan hati kita saudara. Bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang terakhir, semua berkat yang kita terima saudara, baik kecil maupun besar, itu adalah anugerah yang mengalir dari salib Kristus. Amin saudara. Saudara, kalau saudara menikmati kebaikan Tuhan, kita terharu, aduh Tuhan kok baik banget. Ada masa-masa di dalam hidup kita yang kita berdoa, dijawab Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah membayar harganya bagi kita. Sebenarnya kita tidak pantas mendapatkannya. Kalau saudara hidup, terus saudara buang, kita nggak pantas bahkan dapat itu saudara. Karena kita berdosa. Ya, tetapi Kristus, sang roti kehidupan itu, membayar harganya. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Amin saudara. Jadi setiap tetes kebaikan yang kita terima dari Tuhan, itu karena ada seseorang yang membayar harganya di atas kayu salib saudara. Kita yang seharusnya menerima murka, tapi karena Kristus berbalik kita justru menerima kasih karunia. Boleh berikan tepuk tangan? Terakhir saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita semua, mari kita naikkan doa ini sebelum kita nyanyi satu lagu saudara ya. Karena kita sudah mengerti maknanya, mari kita ucapkan doa ini bukan sekedar ucapan, tapi inilah doa kita. Dan ini yang diajarin Tuhan Yesus saudara. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Percaya Allah adalah pemelihara kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan.